Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah anak-anak ibu ada yang tidak hadir? Dia Bu, tono Bu. Alhamdulillah, anak-anak ibu hadir semuanya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang biosfer. Yang mana biosfer itu terdiri dari kata bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi secara harfiah, biosfer berarti lapisan tempat makhluk hidup atau organisme, meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Selanjutnya, ada beberapa penyebab terjadinya persebaran biosfer. Yang pertama, adanya tekanan populasi, yaitu semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Yang kedua, ada perubahan habitat yang menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada daerah yang ditempatinya. Selanjutnya, ada apa aja sarana persebaran biosfer. Yang pertama, ada udara, yaitu melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin, misalnya oleh angin puyuh atau badai. Yang kedua, ada air, yaitu melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung. Yang ketiga, ada lahan, yaitu adanya pergerakan suatu spesies di daratan. Yang keempat, adanya pengangkutan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak. Baiklah, selanjutnya tentang hambatan persebaran biosfer. Yang pertama, iklim, yang mana keadaan fisik udara, temperatur, tekanan, kelembapan. Yang kedua, ada edafik, yang mana kondisi tanah, struktur, terstruktur, dan kesuburan. Yang ketiga, ada geografis, seperti samudra, padang pasir, sungai, pegunungan, dan seterusnya. Yang terakhir, adanya biologis, yang mana habitat yang tidak sesuai untuk kelangsungan hidup makhluk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bioma. Yang pertama, adanya bioma gurun. Ciri-cirinya, curah hujan yang sangat rendah, intensitas cahaya matahari tinggi. Yang ketiga, evaporasi lebih tinggi, dan curah hujan dan air tanah cenderung asin. Wilayahnya seperti di Gurun Sahara, Gurun Arab, dan Gurun Gobi. Baiklah, flora yang ada di bioma gurun ini seperti kaktus, semak-semak akasia, dan pohon kurma.
Yang kedua ada bioma steba. Ciri-cirinya yang pertama mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Yang kedua, di padang rumput tidak mampu menyimpan air karena tingkat porositasnya rendah. Yang ketiga, adanya pohon yang khas seperti akaria. Selanjutnya ada bioma sabana. Bioma ini memiliki ciri-ciri yang pertama, padang rumput yang diselimuti oleh pohon-pohon yang tumbuhnya menyebar. Yang kedua, pohon-pohon yang ada sejenis palem dan akasia. Umumnya terbentuk di daerah tropika dan subtropika. Selanjutnya ada bioma hutan basah yang memiliki ciri-ciri yang pertama, sepanjang tahun mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Selanjutnya ada bioma hutan basah yang memiliki ciri-ciri yang pertama, sepanjang tahun mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup, kelembapan tinggi dan kemungkinan tumbuhannya berbagai jenis tanaman. Yang kedua, pohon-pohon utamanya berdaun lebar dan lebat serta selalu hijau. Yang selanjutnya ada bioma hutan gugur yang memiliki ciri-ciri pertama, curah hujan merata sepanjang tahun. Yang kedua, pohon tidak terlalu merapat dan jumlah tumbuh-tumbuhan relatif sedikit. Selanjutnya mempunyai 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Selanjutnya ada bioma taiga. Bioma ini memiliki ciri-ciri yang pertama, merupakan bioma terluas. Yang kedua, musim dingin cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat. Yang ketiga, selama musim dingin, air tanah di daerah ini menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya ada bioma tundra. Bioma ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak dijumpai pepohonan kecuali lumut. Yang kedua, musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang dan terang. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak Ibu ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Baiklah, jika anak-anak Ibu tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian semua. Jadi pertanyaannya, mengapa biosfer penting bagi manusia? Baiklah, kepada Hafiza, silakan dijawab. Karena biosfer penting untuk kehidupan dan mengandung air, tanah, udara, panas, dan makanan yang menyediakan kondisi yang diperlukan untuk ketenangan hidup. Ya, kenapa sangat penting bagi manusia? Karena kalau tidak ada air, udara, atau tanah, manusia tidak akan hidup. Ya, benar. Bahwasanya biosfer ini sangat penting bagi manusia. Tanpa adanya biosfer, kita tidak dapat hidup di bumi ini, tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Baiklah, itulah pembelajaran hari ini.
Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.